Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Harjito, selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum kimia fisika, izinkan saya untuk mewakili kelompok 3 dari Pendidikan Kimia 19B untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami kelompok 3 beranggotakan Amroni Rosyada, Heri Setiawan, Aura Cantika Kamila, saya Diana Fitawlasari, dan Melinda Herawati. Untuk yang pertama yaitu ringkasan akan saya bacakan. Elektrolit merupakan suatu senyawa yang apabila dilarutkan dalam suatu pelarut akan menghantarkan arus listrik, sedangkan senyawa non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik. Sifat elektrolit dari suatu senyawa dapat diketahui kuat atau lemahnya dari beberapa cara. Salah satunya yaitu penentuan kekuatan elektrolit secara konduktometri, yaitu dengan cara penentuan nilai konduktivitasnya. Kami menuliskan 3 data percobaan, di mana untuk data percobaan 1 dan 3 dapat diketahui bahwa semakin besar nilai konsentrasi suatu larutan, maka nilai konduktivitasnya juga akan makin besar. Sehingga daya hantar listrik pada larutan tersebut juga akan makin besar dan kekuatan elektrolit pada larutan tersebut juga akan makin besar. Hal ini berlaku untuk larutan bersifat elektrolit kuat. Sedangkan untuk data yang kedua yaitu etanol bersifat non-elektrolit, nilai konduktivitasnya akan rendah seiring dengan kenaikan konsentrasi yang digunakan. Kata kuncinya yaitu senyawa elektrolit konduktivitas. Untuk yang selanjutnya yaitu pendahuluan. Daya hantar adalah kemampuan larutan dalam mengantarkan listrik. Daya hantar listrik berbanding terbalik dengan hambatan listrik atau R. Daya hantar listrik disebut juga konduktivitas. Konduktivitas digunakan untuk mengukur daya hantar larutan atau cairan elektrolit. Besarnya konduktivitas ditentukan oleh konsentrasi elektrolit. Arus listrik akan mengalir atau berpindah dari tempat yang berpotensi tinggi menuju tempat dengan potensial yang lebih rendah. Arus listrik terjadi dalam suatu larutan karena adanya ion yang bergerak. Dari Supriyana 2004. Untuk selanjutnya, silakan Aura. Baik, terima kasih. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama adalah alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan pada percobaan ini adalah gelas ukur, gelas kimia, konduktometer, labu ukur, pipet volume, spatula, corong, bulb, botol semprot, aquades, dan termometer. Bahan-bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah natrium hidroksida, asam sulfat, natrium klorida, dan etanol. Selanjutnya prosedur kerja. Pada praktikum ini dilakukan 3 percobaan dengan melakukan pengenceran pada bahan yang digunakan menjadi beberapa variasi konsentrasi untuk selanjutnya mengukur konduktivitasnya menggunakan konduktometer. Percobaan pertama adalah mengukur konduktivitas natrium hidroksida, asam sulfat, dan natrium klorida dengan variasi konsentrasi 0,06% dan 0,07%. Percobaan kedua adalah mengukur konduktivitas larutan etanol dengan variasi konsentrasi 10, 5, 1, 0,5, dan 0,1 dalam satuan persen. Percobaan ketiga adalah mengukur konduktivitas larutan natrium klorida dengan variasi konsentrasi 2 molar, 1 molar, 0,1 molar, 0,01 molar, dan 0,01 molar dengan melakukan pengukuran suhu menggunakan termometer. Dan berikut diagram alir pengukur konduktivitas dan suhu larutan natrium klorida dengan beberapa variasi konsentrasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, terima kasih. Untuk hasil penelitian pertama, kedua, dan ketiga bisa dilihat pada tabel 1, 2, dan 3 berikut ini. Untuk pembahasan, yaitu berdasarkan data hasil percobaan pengukuran konduktivitas pada tabel pertama, nilai konduktivitas larutan NaCl, NaOH, dan H2SO4 dengan konsentrasi 0,06 dan 0,07 mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan konsentrasi. Hal tersebut berarti sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa peningkatan konsentrasi zat kimia dalam suatu larutan akan meningkatkan konduktivitasnya. Untuk grafik, perbandingan nilai konduktivitas dari ketiga larutan tersebut dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini. Untuk selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Mai. Silakan. Baik, untuk data percobaan yang kedua, itu seperti yang sudah tertera di tabel tadi, bila digambarkan untuk kurva antara konsentrasi versus konduktivitas etanol, maka didapatkan hasil seperti berikut. Dari gambar 3 di atas tadi dapat dilihat bahwa konduktivitas larutan tidak tetap. Terjadi kenaikan pada konsentrasi 10 ke 5, sedangkan dari konsentrasi 5 ke 0,1 mengalami penurunan. Etanol sendiri merupakan larutan non-elektrolit, di mana tidak terionisasi jika dilarutkan di dalam air, sehingga seharusnya semakin rendah konsentrasi, maka semakin tinggi konduktivitasnya. Tapi dilihat dari tabel dari data tadi tidak begitu. Ketidaksesuaian ini karena ketidaktelitian alat atau juga bisa terjadi karena kurang bersihnya elektroda yang digunakan.
Selain itu juga karena data ini merupakan data tunggal, tidak ada pengulangan dalam melakukan praktikum sehingga hasil yang didapatkan kurang akurat. Untuk selanjutnya disampaikan oleh Haris. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah data percobaan yang ketiga. Kita lihat dari grafik tersebut ada tren naik. Ketika konsentrasinya naik, maka konduktivitasnya juga akan naik. Pengaruh konsentrasi terhadap daya hantar listrik, yaitu semakin besar konsentrasi larutan, maka daya hantar listriknya semakin besar juga. Hal ini dikarenakan semakin pekat konsentrasi larutan, maka semakin banyak NaCl yang terlarut dalam aqua fase, sehingga menyebabkan NaCl terionisasi dan menghasilkan muatan-muatan negatif dan positif. Kemudian kesimpulan. Dari ketiga data percobaan, dua data yang didapatkan yaitu data pertama dan ketiga sudah sesuai dengan teori yang ada, terbukti dari pembahasan yang sudah dituliskan, yaitu jika larutan yang digunakan dinaikkan konsentrasinya, maka nilai konduktivitasnya akan makin naik. Nah, naiknya nilai konduktivitas ini berbanding lurus dengan daya hantar listrik. Semakin besar nilai konduktivitas, maka daya hantar listrik akan semakin tinggi dan sebaliknya. Kemudian saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.